teman-teman, perkenalkan nama saya Meida Triprasasti, nomor absen 7 dari kelas Manajemen B, Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah Matematika Ekonomi tentang pengaruh pajak per unit dan pajak prosentase pada keseimbangan pasar. Disimak ya! Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak. Pengaruh pajak tidak langsung terhadap keseimbangan pasar yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, pajak per unit merupakan pajak yang dikenakan tetap untuk setiap unitnya yang disimbolkan dengan T sama dengan pajak per unit. Langkah-langkah perhitungan pajak per unit. 1. Hitung keseimbangan pasar sebelum pajak. 2. Ubah fungsi penawaran setelah pajak dengan cara P sama dengan A plus BQ plus T. 3. Tentukan keseimbangan pasar setelah pajak. 4. Tentukan nilai total pajak atau yang disimbolkan dengan T, pajak yang ditanggung konsumen yang disimbolkan dengan TK, dan pajak yang ditanggung produsen yang disimbolkan dengan TP. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal pajak per unit. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 0,5 Q plus 12 dan fungsi penawarannya P sama dengan Q plus 3. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp6 per unit, maka tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. Menentukan T, TK, dan TP. Jawaban A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Diketahui, fungsi permintaan sama dengan min 0,5 Q plus 12 dan fungsi penawaran sama dengan Q plus 3. Syarat keseimbangan pasar yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Min 0,5 Q plus 12 sama dengan Q plus 3. Sebelumnya, mari kita kelompokkan bilangan bervariabel dengan bilangan bervariabel, dan bilangan konstanta dengan bilangan konstanta. Min 0,5 Q min Q sama dengan 3 min 12. Min 1,5 Q sama dengan min 9. Q sama dengan min 9 dibagi min 1,5. Dan Q sama dengan 6. Untuk mencari P, kita gunakan fungsi penawaran. P sama dengan Q plus 3. B. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak. P aksen sama dengan Q aksen plus 3 plus nilai pajak per unit. P aksen sama dengan Q aksen plus 3 plus 6. P aksen sama dengan Q aksen plus 9. Syarat keseimbangan pasar setelah pajak yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Min 0,5 Q plus 12 sama dengan Q aksen plus 9. Min 0,5 Q aksen min Q aksen sama dengan 9 min 12. Min 1,5 Q aksen sama dengan min 3. Q aksen sama dengan 2. C. Menentukan T, TK, dan TP. T sama dengan nilai pajak per unit dikali Q aksen. T sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Nilai TK sama dengan dalam kurung P aksen min P kali Q aksen. TK sama dengan dalam kurung 11 min 9 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nilai TP sama dengan T min TK. TP sama dengan 12 min 4 sama dengan 8. Kesimpulan. Keseimbangan pasar sebelum pajak. P sama dengan 9 dan Q sama dengan 6. Keseimbangan pasar sesudah pajak. P sama dengan 11 dan Q sama dengan 2. Total pajak T sama dengan 12. TK
atau pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 4, dan TP atau pajak yang ditanggung produsen adalah 8. Kedua, pajak prosentase. Langkah perhitungan pajak prosentase. Pertama, menentukan keseimbangan sebelum pajak, yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. 2. Ubah fungsi penawaran, P aksen sama dengan dalam kurung A plus BQ, dikali dalam kurung 1 plus persen pajak. 3. T sama dengan P aksen kali pajak per 100 plus pajak. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal pajak prosentase. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 min 3Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2 plus 2Q. Jika terhadap produk tersebut dikenakan pajak sebesar 25%, tentukanlah 1. Keseimbangan sebelum pajak. 2. Keseimbangan sesudah pajak. 3. Nilai T, TK, dan TP. Jawaban A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. 10 min 3Q sama dengan 2 plus 2Q. Sebelumnya, mari kita kelompokkan bilangan yang bervariabel dengan bilangan yang bervariabel dan bilangan konstanta dengan bilangan konstanta. 10 min 2 sama dengan 2Q plus 3Q. 8 sama dengan 5Q. Q sama dengan 1,6. B. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak, P aksen sama dengan 2 plus 2Q aksen dikali 1 plus 0,25. P aksen sama dengan 2 plus 2Q aksen dikali 1,25. P aksen sama dengan 2,5 plus 2,5 Q aksen. Fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. 2,5 plus 2,5 Q aksen sama dengan 10 min 3 Q aksen. Sebelumnya, mari kita kelompokkan bilangan bervariabel dengan bilangan bervariabel dan bilangan konstanta dengan bilangan konstanta. Jadi, 2,5 Q aksen plus 3 Q aksen sama dengan 10 min 2,5. 5,5 Q aksen sama dengan 7,5 dan Q aksen sama dengan 1,36. Untuk mencari P aksen, maka kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. P aksen sama dengan 2,5 plus 2,5 Q aksen. C. Mencari T, TK, dan TP. T sama dengan P aksen kali pajak per 100 plus pajak. T sama dengan 5,9 kali 25 dibagi 100 plus 25. T sama dengan 5,9 dikali 0,2. T sama dengan 1,18. Total pajak atau T sama dengan T kali Q aksen. T sama dengan 1,18 dikali 1,36 sama dengan 1,61. Nilai TK sama dengan dalam kurung P aksen min P dikali Q aksen. TK sama dengan dalam kurung 5,9 min 5,2 dikali 1,36. TK sama dengan 0,95. Nilai TP sama dengan T min TK. TP sama dengan 1,61 min 0,95 sama dengan 0,66. Kesimpulan, keseimbangan pasar sebelum pajak, P sama dengan 5,2 dan Q sama dengan 1,6. Keseimbangan pasar sesudah pajak, P sama dengan 5,9 dan Q sama dengan 1,36. Total pajak atau T sama dengan 1,18. TK atau pajak yang ditanggung konsumen sama dengan 0,95 dan TP atau pajak yang ditanggung produsen adalah 0,66.
Demikian pemaparan materi tentang pengaruh pajak per unit dan pengaruh pajak persentase pada keseimbangan pasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.